Danrem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Hussein Sagaf memimpin acara tradisi dan upacara serah terima jabatan atau sertijab 3 Komandan Kodim di jajaran Korem 163 Wirasatya. Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan yakni Komandan Kodim 1610 Klungkung, Kodim 1616 Gianyar, dan Kodim 1619 Tabanan. Serah terima jabatan dalam lingkungan TNI AD merupakan hal biasa dan menjadi bagian dinamika organisasi serta merupakan bagian dari sistem pembinaan personel dan satuan. Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan 3 Komandan Kodim di jajaran Korem 163 Wirasatya, yakni Komandan Kodim 1610 Klungkung dari Letkol CZI Paulus Joni Simbolon kepada pejabat baru Letkol Infanteri Suhendar Suryaningrat. Komandan Kodim 1616 Gianyar dari Letkol Infanteri Frandi Siboro kepada pejabat baru Letkol Infanteri Hendra Cipta. Komandan Kodim 1616 Tabanan dari Letkol Infanteri Tony Sri Hartanto kepada pejabat baru Letkol Infanteri Ferry Adianto. Komandan Korem 163 Wirasatya Brigjen TNI Hussein Sagaf mengatakan, terkait situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, perlu dipahami bahwa TNI dari awal sudah bergabung dalam Satuan Tugas Pengendalian dan Percepatan Penanganan COVID-19. Keterlibatan Satuan TNI AD termasuk Korem 163 Wirasatya beserta jajaran bersama unsur satuan tugas lainnya dalam rangka pendisiplinan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 terhadap masyarakat. Berbagai langkah kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari penerapan pembatasan sosial berskala besar, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, berlanjut ke pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, berbasis desa, kelurahan sampai ke desa adat, dan yang teranyar penerapan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, yang tahap pertamanya diberlakukan sejak 3 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021. Karena dalam beberapa waktu belakangan terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan di wilayah Indonesia termasuk Bali. Terlebih telah munculnya varian baru virus corona yang bermutasi menjadi varian Delta di wilayah Jawa yang harus diantisipasi agar tidak terjadi di wilayah Bali. Tentunya yang baru itu dapat tugas yang cukup berat. Karena begitu menjabat dia langsung dapat PPKM darurat. Sehingga nanti saya akan menyampaikan arahan khusus kepada komandan Kodim yang baru, karena tentu perlu penyesuaian dengan cepat. Kalau yang lama sih dia udah running lah ya. Nah yang baru ini karena dari luar Kodam 9 Udayana dan kebetulan tempatnya ada yang tidak kena PPKM darurat, sehingga ada penekanan khusus pasti dari saya untuk mereka. Terkait pelaksanaan serbuan vaksinasi di Indonesia termasuk di Bali, untuk wilayah Provinsi Bali sesuai arahan pemerintah pusat menjadi salah satu provinsi yang menjadi prioritas pelaksanaan vaksinasi COVID-19, mendukung terwujudnya herd immunity atau kekebalan kelompok bagi masyarakat Bali. Berdasarkan data terakhir pelaksanaan serbuan vaksin, sejumlah 2,2 juta penduduk Bali sudah tercover vaksin dosis pertama dari target 3 juta penduduk atau sudah mendekati pencapaian 70%. Saputra, Bali TV.